wabarakatuh. Kami di sini sama biasanya pari ketan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Rinaldi, Kirana Ayu, Mutiara Hafsu, dan Septriansya ingin memperkenalkan makanan lamang. Makanan lamang ini berada di Minangkabau. Nah, makanan lamang ini merupakan salah satu tradisi yang telah berlangsung sejak lama, di mana tradisi itu disebut tradisi malamang, di mana dia membuat lamang. Lamang itu merupakan makanan yang dari ketan yang dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bumbu, kemudian dimasak dengan perapian atau unggun yang sengaja dibuat untuk tradisi malamang. Tradisi membuat lamang atau malamang dapat kita jumpai di daerah seperti Sumatera Barat, dan tradisi malamang tersebut dapat dilaksanakan ketika menjelang bulan puasa, hari lebaran seperti lebaran Idul Adha atau Idul Fitri, dan juga memperingati hari kematian. Bahkan dapat kita jumpai ketika barale, yaitu hari pernikahan. Hal tersebut membuktikan bahwa malamang tidak hanya sebagai kebiasaan tradisi pada waktu tertentu masyarakat Minangkabau, tetapi juga memiliki nilai ekonomis atau dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Semangat tradisi malamang sangat terasa pada masa dahulu sebelum tahun 1980-an, di mana setiap rumah pada waktu-waktu malamang akan membuat atau memasak malamang di halaman rumah secara bersamaan. Kaum laki-laki dan perempuan akan bahu-membahu membantu mulai dari penyiapan bahan, waktu pembakaran, hingga lamang itu siap dimakan atau dihidangkan kepada tamu. Di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Minangkabau, tradisi malamang pada dasarnya mengandung nilai budaya masyarakat pengembannya yang patut diwarisi oleh masyarakat sekarang seperti nilai sosial, kerjasama, gotong royong, persatuan, dan kesatuan, karena membuat lamang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Rasa lamang yang enak menyebabkan lamang juga dijadikan sebagai makanan sampingan karena mudah ditemukan dan bebas diperjualbelikan. Seiring dengan perkembangan zaman yang cenderung mengabaikan nilai-nilai tradisional suatu masyarakat, hal ini mempengaruhi tradisi malamang ini. Memudahnya tradisi malamang ini tidak luput dari perubahannya pola pikir masyarakat yang ingin serba instan. Manfaat mengonsumsi malamang bagi tubuh antara lain yang pertama dapat meningkatkan kekebalan tubuh, dapat menurunkan kolesterol, mencegah kanker, dan mengobati penyakit anemia. Jenis-jenis lamang, yang pertama ada lamang peluik, di mana beras peluik dijadikan sebagai bahan dasar dan merupakan lamang yang paling baik diproduksi di Minangkabau. Lalu ada lamang pisang, di mana lamang dicampurkan pisang dan peluik dalam proses pembuatannya. Yang ketiga ada lamang kuning, yaitu jenis lamang dengan tepung beras dan kunyit sebagai bahan utama. Yang terakhir ada lamang ubi, yaitu lamang dengan ubi kayu sebagai bahan dasar dalam pembuatannya. Kelengkapan atau bahan yang digunakan dalam proses pembuatan lamang menjadi makanan yang siap disajikan. Yang pertama adalah santan, talang atau bambu, kemiri, ketan, daun pucuk pisang, dan juga garam. Proses pembuatan lamang biasanya paling cepat yaitu selama 2 hari. Dimulai dari kita mencari talang atau bambu, memotong hingga membersihkannya, lalu mencari pucuk daun pisang yang digunakan untuk mengalas talang atau membersihkan dan mengeringkan beras peluik, memasukkan beras ke dalam talang, membuka dan mengkukur kelapa, meremas kelapa hingga menjadi santan, memasukkan santan ke dalam talang, membuat latar atau pembakaran talang hingga memasak talang di atas latar sehingga menjadi lamang.